Saudara, meski kini status perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa belum juga diumumkan Polda Metro Jaya, Roy dan Tifa akan menempuh cara lain untuk membuktikan soal keaslian ijazah Jokowi, kali ini melalui Komisi Informasi Pusat atau Publik atau KIP. Akankah jalan ninja kubu Roy ini mampu membuktikan tudingan ijazah palsu Jokowi? Kita bahas sore ini, sudah hadir ada Roy Suryo dan juga Andi Aswan yang sudah hadir di studio. Bang Andi, selamat sore. Sore, Audrey. Sore, Mbak Audrey. Sore juga pemirsa Kompas. Mas Roy, Ya. ini Anda klaim tidak pernah minta SP3 melalui restoratif justice. Nah, kali ini kemarin Anda dan Dr. Tifa kembali menempuh pembuktian keaslian dokumen ijazah, kali ini melalui Komisi Informasi. Pertanyaannya, emang bisa KIP ini memutuskan asli tidaknya ijazah seseorang? Oke, tapi pertama-tama yang ingin saya sampaikan, harusnya saya di sini itu dengan banyak hadiah. Panci-panci gosong, panci anti gores itu. Karena tuh termol-termol tuh kemarin tuh pada minggu ini itu akan SP3 minggu ini akan P21. Kalau enggak kita kasih dia panci termasuk tuh Andi Aswan tuh yang kan belum lewat nih, masih hari Sabtu sama Minggu. Ngapain aja ini udah berapa jam lagi gitu loh. Balik lagi pertanyaannya. Prediksinya bohong, prediksinya lepas semua, bolong semua. Oke, pertanyaannya kenapa kami mengajukan ini? Nah, ini pertama kali saya sampaikan, kemarin di konferensi saya baru belum saya print. Jadi artinya gini, kita kan kemarin menantang ya. Jadi artinya menantang dengan halus, menantang dengan pembuktian itu harus 3C. Clear. Clean dokumen. Jadi dokumen-dokumennya itu harus dokumen yang asli, dokumen yang bersih ya, bukan bikinan pasar pramuka. Kemudian clear prosedur. Prosedurnya juga harus detail, jelas. Kemudian juga ada yang namanya credible witnesses. Itu akan bisa dicapai kalau itu dengan pembuktian yang ada di KIP. Karena apa? Kita sudah teruji sekarang. Kemarin yang namanya Pak Dr. Bonatua itu berhasil membuktikan bahwa yang namanya ijazah Jokowi yang asli tidak ada. Tidak ada, karena dicari di mana-mana KIP hanya mengeluarkan salinan-salinan saja. Dan itu sudah terbit bukunya loh, bukunya ilmiah. Artinya apa? Insya Allah yang ada di KI ini, pertanyaan Mbak Audrey tadi, itu akan membongkar semua dokumen-dokumen termasuk 709 Emang dokumen. Bisa. Dari mana landasannya, Mas Roy? Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya kebetulan yang buat undang-undangnya juga gitu. Jadi artinya ikut buat. Itulah cara supaya masyarakat tuh bisa membongkar selama ini yang misalnya dihitamkan atau orang yang misalnya ada orang yang sangat tidak negarawan nih yang nggak mau menunjukkan ijazahnya. Bongkar pakai KIP. Akhirnya kan terbuka itu. Sekarang semua terbuka ya, ke KPU Jakarta, KPU. Itu kan permasalahan beda tuh untuk membuka dan akhirnya KIP menyetujui agar KPU membuka. Nah, sekarang Anda meminta untuk KIP membuktikan keaslian ijazah seseorang, ijazahnya Pak Jokowi. Dokumen, bukan ijazah, dokumen. Dokumen. Emang kan bisa di situ, Mas? Harus bisa, karena itulah tujuan diadakannya Komisi Informasi. Sekali lagi, saya termasuk orang yang buat undang-undang, itulah lembaga itu dibuat untuk tujuan itu. Oke, nah sebelumnya kan kalau dari Barreskrim sendiri sudah sudah mengumumkan bahwa ijazah Jokowi ini otentik ya melalui Barreskrim Mabes Polri. Nah, sekarang ini lagi-lagi kubunya Mas Roy dan juga Dr. Tifa mengambil jalan baru, jalan ninja kali ini ke KIP. Emang bisa itu membuktikan ijazah seorang asli atau enggak, Mas Andi? Ya, Mbak Audrey aja juga menanyakan itu kan. Apakah bisa? Mana bisa kalau membuktikan ijazah Pak Jokowi di KIP itu? Kenapa nggak bisa? Ya, KIP apakah badan hukum ya, pengadilan bisa membuktikan orang nggak baca undang-undang nggak usah ya. Jadi kalau kita kembali lagi apa yang dilakukan jalan ninja, ini pertanyaan yang benar. Ya nggak ngerti jalan ninja gitu. Karena semua jalan itu sudah tertutup buat mereka. Ya, jalannya sudah tertutup. Jadi mencoba untuk mengulur waktu gitu. Jadi Anda anggap sebelum P21 diketok sama kejaksaan sebelum ditahan akan ada aja jalan-jalan. Iya, dia akan membuat seperti itu. Semua pun akan dicari untuk itu. Pokoknya gini, ya mau sekarang kejaksaan sudah, menurut saya itu pasti sudah menyerahkan juga kepada Polda Metro karena sudah 2 minggu ya untuk hasilnya itu. Dan juga Kombes Budi kan sudah mengatakan ya kan, ya dalam waktu dekat ini ya segera ya kan, ya sabar-sabar aja. Minggu kan hari ini kan banyak libur nih. Ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Libur kepepet ya. Libur kepepet banyak kan. Kita lihat aja nanti seperti apa ya endingnya minggu depan bagaimana. Oke. Nah tapi kalau misalnya sambil menunggu P21, Anda kan kemarin sudah ke KIP, sudah tahu jadwalnya diterima atau enggak? Oh, dengan terbitnya akta ini, ya artinya dengan terbitnya akta registrasi sengketa ini, itu adalah sudah akan dijadwalkan untuk disidangkan. Kapan?
Ini nanti akan diberitahu karena yang penting ini terbit. Kalau kecuali ini nggak terbit, ya, ini terbit. Artinya dan kalau dengan pengalaman kami membersamai Pak Dr. Bonatua, membersamai Bon Jowi ya, bongkar Jokowi. Ya insya Allah kalau KPI itu perkara kecil untuk membongkar gini. Semua terbuka deh. Semua menang kita di KIP. Kecuali yang bukan menang. Katanya yang belum menang itu yang banding UGM. Itu pun sebentar lagi UGM harus membuka. Oke, artinya kalau misalnya tadi Mas Roy punya keyakinan dan akhirnya disambut, akhirnya kayak bisa menentukan. Begitu Bang Adi yang Anda lihat berarti nanti ini kalau misalnya hasilnya berbeda nanti dengan hasil uji lapor ijazah Jokowi lapor Barreskrim, berarti artinya ini gimana dong? Enggak, itu kan haknya dia saja. Kan dia selalu suatu pembenaran aja yang terjadi. Ya kan, yang saya kembalikan lagi halusinasi gitu. Maksudnya? Persis. Enggak. Jadi kalau kita lihat, yang kan kalau semua apokat ini loh. Apokat ini. Kalau kita mendaftarkan suatu sengketa, nggak mungkin ditolak. Betul nggak? Dipelajari, dikasih itu dulu. Nanti kan diperiksa semua kan. Wah ini sesuai dengan kaidahnya nggak? Kalau enggak ya udah. Itu nggak pernah kalah kita. Jadi Anda keyakinan bahwa tidak akan diterima tapi kemudian diterima apakah dia akan diteruskan dilanjutkan keburu P21? KIP itu. Nah kalau udah keburu P21 siap-siap aja. Nggak mungkin yang penting kita begini adalah mempersiapkan ya alat buktinya itu yang nanti di pengadilan untuk itu. Nanti kalau masuk tahap 2, apa kita dilanjutkan? Tidak akan dilanjutkan untuk kalau misalnya itu masuk. Kan begitu. Peraturan MA, pidana itu harus menunggu yang perdata. Ini juga termasuk nanti perdata di CLS. Jadi semua harus ditunggu. Dan KIP itu kita insya Allah akan menang. Karena semua itu kita menang. Ya. Dan pengadilan pidana yang dikejar-kejar untuk saya itu. Itu kan soal fitnah dan pencemaran baik. Nggak ada hubungannya dengan pembuktian ijazah. Tapi kalau soal kasus Anda, fitnah ijazahnya Pak Jokowi ini kan masuk dalam kasus pidana ya Mas Roy. Kenapa Anda nggak nunggu saja pembuktiannya di persidangan, jangan nunggu di KIP? Itu pembuktiannya nggak ada pembuktian ijazah, yang ditunggu masyarakat tuh membuktikan ijazah ini palsu atau enggak. Tapi kan masyarakat bisa menunggu dengan senang pastinya untuk menunggu di persidangan. Kan ditunggu itu hanya fitnah dan pencemaran baik. Jangan salah, masyarakat sudah tahu sekarang. Ijazah ini hanya bisa terbuka di sidang CLS. Sidang CLS sekarang lagi berlangsung lagi. Apakah Mas Roy juga takut ketika ada di persidangan? Oh tidak akan takut, tapi fitnah dan dan pencemaran nama baik itu dia akan ada karena itu juga penyelundupan pasalnya ada. Jadi ngapain itu diikuti? Kita ngikutin pembuktian ijazah ini aja. Jadi maksudnya Anda tidak ada sidangnya maksudnya? Loh, karena fitnah dan pencemaran nama baik itu kan diuji lagi tuh. Pasal-pasal juga banyak penyelundupan. Pasal 32 dan 35 itu pasal selundupan. Jadi artinya itu tidak akan membuktikan ijazah ini loh Mbak. Bayangkan sidang itu apa? Nanti akan ada lihat, Jokowi misalnya datang, mana ijazahnya gitu. Kemudian itu hanya dilihat di hakim. Nggak bisa begitu, pembuktiannya itu harus melalui parameter-parameter yang jelas. Dan itu kan harus disidang. Sidang tapi bukan sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi menurut Anda sidangnya apa? Sidangnya salah, harus sidang CLS untuk membuktikan ini atau sidang KIP. Bukan pokoknya apa kata dia silakan aja. Yang penting kan jelas begini, ini kan ada sidang pidana. Ya. Masalahnya nanti juga akan diberikan itu ijazah asli yang ada di sekarang di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Kalau kita lihat ya Barreskrim sudah memeriksa semua. Permintaan mereka saja untuk diuji di BRIN, di UI itu ditolak semua oleh BRIN ya, oleh ini karena mereka tidak mempunyai kapasitas seperti yang ada di Barreskrim. Karena mereka nggak ada alat. Ya. Jadi sekarang ya dia saya katakan tadi ini mau memperpanjang gitu loh kan karena semuanya udah dilakukan di Komnas HAM, prediksinya, MK dan semuanya kan asing untuk itu ya kan. Nah sekarang dia sendiri nih yang turun nih. Kemarin CLS kan gerombolan-gerombolannya. Nah sekarang adalah Roy Suryo bersama Tifa itu ya kan yang turun sendiri gitu. Karena ini the last moment udah nggak ada lagi yang mau. Bahkan katanya Mas Roy ini juga mengadukan Polda Metro Jaya ke KIP juga untuk memperoleh data barang bukti. Apalagi? Ya ini yang ada di KIP. Kemudian Purnawirawan TNI itu juga menggugat CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok Senin mulai bersidang. Itu nggak terlalu berlebihan Mas Roy? Enggak, itulah hukum yang benar di Indonesia. Hukum itu jangan hanya melalui satu pintu. Yang jelas gini lah, sekarang apa yang dikatakan oleh para termul itu dan juga lawyer yang nggak jelas itu, yang nggak punya legal standing itu, boncos semua. Yang katanya minggu lalu, minggu depan pasti P21 rompi kuning, rompi orange. Mana buktinya semua? Ayo. Oke. Mana hadiahnya sini? Katanya mau ngajak makan-makan, mau ngajak ngasih pasti. Mas Roy, tapi kalau kita berandai-andai akhirnya P21 nih, kemudian lanjut begitu ya ke persidangan. Nah, kalau tahap 2 ya. Kemudian langsung lanjut ke sidang, Mas Roy. Kita berandai dulu aja. Kalau misalnya lanjut masuk sidang, berarti Anda menerima atau? Nggak usah berandai-andai, meskipun kalaupun sidang, ya, kalaupun
ya, kita akan pastikan bahwa sidang itu akan tidak hanya tidak akan menguji ijazah. Jadi makanya kita gugat juga sidangnya. Karena sidangnya itu nggak mungkin menguji ijazah, Mbak. Namanya sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan sidang ijazah. Sidang ijazah didulukan dulu. Ini perdatanya kan materinya ijazah balik lagi. Iya, harus ke perdata ijazahnya, yaitu ada di CLS dulu atau yang ada di KIP dulu. Banyak CLS-nya juga masih ada di Solo kan, banding yang temannya Dr. Taufik. Ada juga digugat yang soal Mas Sigit dan juga Mbak Deka. Itu jalan dulu. Peraturan MA sekali lagi mengatakan pidana itu dikebelakangkan, lakukan dulu yang namanya perdata dan sidang-sidang lain. Oke, saya balik baca lagi. aturannya makanya. Itu kan maunya dia. Enggak, Kan sudah ada jalur hukum ya. Itu yang jelas. Yang jelas jalur hukum, Adri. Hukum tuh kayak gitu tuh. Ya, Apokat gak Prapit. Gak usah. Ya, Prapit itu jalan itu yang paling terbaik. Kenapa harus kenapa mesti bikin lagi mencari-cari jalan yang menurutnya itu tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Tapi kalau Bang Andi lihat kan ini tinggal lewat dari 14 hari ini, belum diumumkan, belum tahu kejelasannya statusnya seperti apa, apakah P21 dikembalikan atau jangan-jangan dihentikan. Nah, pertanyaannya Bang Andi, kira-kira kenapa ini 14 hari lewat ini lama sekali belum ada pengumuman? Ya kalau kita lihat kalau dalam minggu ini kan ada kelibur. Ya kan libur ini udah lewat 80 hari. Kita melihat saja, kita tunggu aja Mas. Ini kan koordinasi antara kejaksaan ya dengan pihak penyidik ya. Bagaimana itu kan semua harus ada koordinasi untuk itu. Ya, kalau misalnya libur ya mungkin tidak kurang lah untuk berkoordinasi itu. Ya kita lihat mungkin Senin sudah ada koordinasi yang baik ya. Apakah ini langsung ke tahap 2? Ya kita lihat aja karena dari clue yang diberikan oleh Pak Budi ya kan Kombes itu kan mengatakan segera mana oleh Kabit segera dalam bulan ini mundur terus 7 hari 14 hari kayak orang meninggal aja 40 hari hampir 100 hari ini perkara atau pemakaman. Mas Roy, ini kan Anda katanya kabarnya ini sering bolak-balik ke kejaksaan ya Mas Roy? Oh iya. Nah Anda apakah di situ juga menanyakan kenapa ini lama sekali? Gini, makanya kejaksaan juga bilang waktu katanya tanggal 17 waktu itu sudah dilimpah ke kejaksaan. 17 April. Kejaksaan tinggi berarti. Tanggal 21 kami ke sana. Meskipun saya sendiri nggak masuk karena saya memang tahu diri yang masuk hanya para lawyer. Ya nggak etis lah masuk ke sana. Makanya kami tahu bukan seperti termul-termul yang nggak etis ini. Artinya kan nggak ada intervensi. Ngomong aja ya. Ya nggak boleh lah kayak begitu. Itu bahkan sudah diterima Wakil Jaksa Agung oleh Jampidum. Mengatakan kami belum menerima. Kalaupun nanti kami terima, tentu akan kami periksa dan akan kami lihat aturannya, kuhapnya. Kuhapnya jelas jadi sudah yang Anda tangkap apa? Ya, udah lewat ini waktunya. Jadi kejaksaan pasti akan berhentikan dengan nanti kalau nggak P19 mati, P20. Nggak mesti itu harus P21. Makanya baca hukum, ini orang ngaku-ngaku apokat ini ya. Apokat yang melanggar undang-undang. Apokat nggak ngerti hukum. Lawyer-lawyer aja juga boncos sama pengetahuan hukumnya. Jadi dia kan mengatakan, gini, saya mesti jelasin juga apakah dia seorang pengacara. Semuanya, dia mengatakan ahli telematika, sertifikat nggak punya. Nggak ngerti dia. Dia bilang hukum nggak punya juga. Ya poinnya mereka ini adalah panik, sepanik-paniknya. Ya, saya rasa mereka sudah tahu itu ada P21 ya. Makanya itu mereka semua menyusun semua tentara-tentara mereka, pasukan-pasukan mereka, ada yang di Bareskrim, nanti ada yang di KIP ya. Termasuk jalan terakhir ke jalan terakhir ya. Tapi karena mereka ini tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk dipertaruhkan. Kalau ya mereka mempunyai alat bukti, P21 itu bukan sesuatu yang menakutkan dan mereka akan mempersiapkan karena ini tidak mempunyai alat bukti akhirnya dia boncos menurut dia karena apa sudah dikatakan oleh Refli Harun ya kan mengatakan bahwasanya ya kalau dilanjutkan ke pengadilan pasti pakai rompi orange. Sudah kita tangkap informasinya. P21 itu juga bukan kewenangan kepolisian. P21 itu kejaksaan. Makanya ngapain ya tahap 2, makanya ada tahap 2. Tahap 2 diserahkan. Ngejar polisi. Nah itu pasti ditahan. Bodoh banget. Apalagi orang nggak punya legal standing yang ngaku-ngaku kita siaran langsung Mas Roy. Diserahkan tahap 2. Sudah kita tangkap Bang. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Kita lihat kelucuan dan kebohongan. Kita lihat aja ke depan. Oke, kita tunggu bersama ya. Bohong lagi, ada mana dia? Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Mbak Adri.